Gaya sebesar 210 Newton diberikan pada lift hidrolik yang mengangkat sebuah mobil dengan berat 6.000 Newton. Jika gaya yang diberikan bekerja pada piston berukuran 7 meter persegi, berapakah luas piston di bawah mobil tersebut? Ini adalah soal tentang hukum Pascal yang diaplikasikan pada pompa hidrolik. Jadi kalau saya gambar secara skematis, nanti di sini akan terdapat dua buah piston seperti ini ya. Kemudian di sini nanti ada pistonnya seperti ini, memiliki gaya F1 dengan luas sebesar A1, dan di piston 2 di sini ada luas A2, luas penampangnya ya. Kemudian nanti di sini ada F2. F2 itu berasal dari berat mobil. Jadi di sini ceritanya mobil ditaruh di sini. Kemudian nanti gaya F1 diberikan ke bawah sehingga nanti tekanan akan menyebar secara merata di dalam piston ini ya, sesuai dengan hukum Pascal. Nanti di sini akan ada F2 yang arahnya itu didapatkan dari ini, dari berat mobilnya. Jadi nanti kalau di sini kita tekan F1-nya ke bawah, nanti mobilnya akan terangkat ke atas gitu karena tekanan yang kita berikan. Kemudian di sini A1 dan A2 itu adalah luas penampang. Ini umumnya berbentuk lingkaran ya nanti pistonnya. Jadi kita anggap kalau tampak atas nanti kan dia berbentuk lingkaran tuh. Kemudian di sini berdasarkan hukum Pascal bahwa tekanan itu akan sama di kedua piston itu, bahwa P1 nanti akan sama dengan P2, dan tekanan itu merupakan gaya dibagi dengan luas penampang seperti ini. Kemudian F1-nya nilainya adalah 210. Gaya yang diberikan pada piston kecil dengan luas penampang pistonnya adalah 7 meter persegi. Kemudian di sini F2-nya adalah gaya oleh berat mobilnya yaitu 6.000 Newton, dan kita mencari ini ya, luas piston di bawah mobil tersebut. Berarti kita mencari ini. Cari A2-nya berapa? Nah, ini tinggal masukkan angka seperti ini, nanti 210 dibagi 7 hasilnya adalah 30. Oke. Kita tinggal pindah ruas saja. A2 berarti pindah ke kiri, 6.000, 30-nya pindah ke kanan. Jadi 6.000 dibagi 30, hasilnya adalah 600 dibagi 3, yaitu sama dengan 200. Satuannya adalah meter persegi, atau kalau dalam notasi ilmiah berarti 2 kali 10 pangkat 2 meter persegi. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang E. Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 2Q dan Q2 sama dengan Q dengan massa masing-masing M1 sama dengan M dan M2 sama dengan 2M bergerak dengan kelajuan yang sama memasuki suatu medan homogen beta. Perbandingan jari-jari lintasan yang dibentuk muatan Q dan 2Q adalah titik-titik. Ini adalah soal tentang listrik statis, dan kalau kita lihat di sini ya, di sini kan ditanyakan perbandingan jari-jari lintasan. Di sini tidak disebutkan dia itu medan apa, apakah medan listrik atau medan magnet. Tapi kalau kita lihat di sini ada jari-jari lintasan, seharusnya dia medan magnet ya. Medan magnet karena nanti kalau ada suatu muatan listrik terletak di daerah bermedan magnet dan dia bergerak akan mengalami gaya Lorentz gitu. Dan gaya Lorentz nanti akan membuat dia gerakannya melingkar. Untuk lebih jelasnya ini saya kasih contoh di sini. Misalnya di sini ada suatu medan magnetik yang arahnya itu adalah masuk bidang seperti ini. Jadi kalau masuk bidang itu simbolnya silang. Ini materi kelas 12. Jadi ketika ada partikel bermuatan listrik, dia kemudian bergerak ke arah sana dengan kecepatan V, nanti partikel ini akan mengalami gaya Lorentz ke arah sana ya. Ini berdasarkan aturan tangan kanan. Oke, jadi arah B-nya masuk, V-nya ke kanan, F-nya ke atas seperti ini. Nanti dia akan memiliki lintasan berupa lingkaran seperti ini. Nah, jari-jarinya nanti adalah R di sini. Jari-jarinya adalah R ya. Nah, di sini nanti F di sini atau gaya Lorentz ini dia berperan sebagai gaya sentripetal. FL sama dengan Fs. Mengapa? Karena Fs itu adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Oke, menuju pusat, dan dia adalah penyebab dari adanya gerak melingkar. Tanpa adanya Fs, gerak melingkar tidak ada gitu ya. Jadi FL di sini berperan sebagai Fs. Kemudian besar dari FL, kalau kita tulis besarnya saja ya, adalah Q dikalikan V dikalikan B. Dengan syarat di sini bahwa V dan B-nya tegak lurus. Jadi kalau kita lihat di gambar sebenarnya sudah tegak lurus tuh. V-nya ke kanan, yang ini, B-nya arah masuk bidang atau silang. Itu saling tegak lurus. Kemudian Fs, rumusnya adalah M dikalikan V kuadrat dibagi dengan R.
R-nya adalah jari-jari lintasan. Sehingga di sini kalau kita bisa coret ya V-nya ini saling meniadakan satu sama lain, sehingga nanti akan tersisa cara kita mencari R ya di sini. Berarti R-nya kita pindah ke kiri. R di sini menjadi M, kemudian ada V yang ini masih ada satu lagi ya karena di situ pangkat 2 tadi. Kemudian Ki B-nya taruh bawah. Nah, gini. Ini adalah cara menentukan jari-jari lintasan yang dibentuk untuk sistem semacam ini. Oke. Nah, di sini kita menentukan perbandingan jari-jari lintasan. Berarti ya kita tulis saja di sini ada dua keadaan, yaitu keadaan 1 dan keadaan 2. Bandingkan saja ya. Berarti nanti di sini ada M1, V1, Q1, B1, M2, V2, Q2, B2. Oke, kita baru masukkan sekarang variabel-variabelnya. Nah, di sini M1-nya itu M, kalau M2-nya 2M. Ya, ini kita masukkan aja. Yang di sini M, nanti terus yang di sini adalah 2M. Oke. Terus V1-nya di sini dia bergerak dengan kelajuan yang sama. Kalau sama, oke. Terus di sini medan magnetnya otomatis sama ya, karena dia kan di satu tempat yang sama seperti ini. Otomatis sama B-nya. Kecuali dia terletak di tempat yang berbeda. Kemudian untuk Q-nya di situ adalah Q1-nya 2 Q, Q1-nya 2 Q, Q2-nya Q ya. Berarti nanti gini. Ini Q-nya bisa saling coret, M-nya pun demikian, sehingga nanti yang atas akan menjadi 1/2, oke, karena M-nya di sini 1, terus yang bawah 2/1 kan? Atau kita bisa tulis setengah dikalikan, ini kita balik menjadi setengah. Nah, berarti nanti 1/4. Itu R1 banding R2-nya. Tapi di sini perbandingannya adalah Q terhadap 2Q ya. Berarti ya R2 terhadap R1. Kita balik saja. Berarti R2 per R1 adalah 4/1. Sehingga jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Sebuah peralatan memiliki taraf intensitas bunyi rata-rata 75 desibel. Jika terdapat peralatan yang sama dinyalakan, maka taraf intensitas bunyi menjadi 95 desibel. Jumlah peralatan tersebut adalah titik-titik. Jadi di sini ada sebuah peralatan. Kalau ada sebuah peralatan itu artinya ya peralatannya cuma satu ya. Jadi di sini ada satu alat. Satu alat ini menghasilkan taraf intensitas bunyi atau TI1 sama dengan 75 desibel. Kemudian jika ada N alat dinyalakan bersama-sama, maka nanti TI dari N alat itu adalah 95 desibel. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan taraf intensitas pada bunyi ya, yaitu bahwa taraf intensitas dari N alat merupakan taraf intensitas dari satu alat ditambah dengan 10 log N. Ini materi ini ada di kelas 11 ya biasanya. Jadi silakan dibuka nanti materinya tentang gelombang bunyi dan cari tentang taraf intensitas. Nah, di sini TI1-nya adalah 75 desibel, kemudian TIN dari N alat adalah 95 desibel ditambah 10 log N. 95 dikurangi 75 berarti hasilnya adalah 20 sama dengan 10 log N. 20 bagi 10 berarti 2 sama dengan log N. Berarti di sini N-nya merupakan, nah di sini kan kalau log nggak ada angkanya, itu artinya di sini angkanya 10 ya. Sehingga nanti N-nya itu merupakan 10 dipangkatkan 2. Berarti N-nya sama dengan 100. Jadi jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada ciri-ciri ya untuk soal-soal seperti ini. Jadi misalnya dari 75 desibel ke 95 itu kan 100 tuh. Nanti kalau ke 85 desibel berarti dia naiknya 10 desibel. Berarti nanti di sini ada 10 alat gitu ya. 10 alat. Terus kalau 75 ke 95 seperti itu, 75 ke 95 berarti nanti ada 100 alat. 100 alat. Nah, nanti kalau misalnya dari 75 ke 105, berarti naik lagi, dikali lagi 10. Berarti 1000. Kalau ke 115 ya, naik 10 lagi berarti nanti 10.000. Begitupun seterusnya ya. Jadi jawaban tepat untuk soal ini sesuai dengan hasil yang kita dapatkan adalah pilihan yang B.